Untuk yang B, penyesuaian jenis datanya 0%, itu berarti data tersebut sudah data harga jual beli, jadi tidak perlu dilakukan penyesuaian. Selanjutnya, bagian ini akan dijelaskan oleh Mas Prima. Baik, terima kasih Mas Nurul. Selanjutnya ini ada tentang penyesuaian jenis data sama penyesuaian waktu. Jadi sudah dijelasin bahwa penyesuaian data itu ada kolomnya seperti ini, ada alamat, ada NOP, ada no regis, ada harga transaksi, jenis penyesuaiannya, penyesuaian data, dan segala macam. Itu bisa teman-teman lihat di tabel. Untuk penyesuaian data itu balik lagi tadi disesuaikan untuk jual beli. Dari harga penawaran diestimasi dulu disesuaikan dulu ke dalam jual beli, dan kalau misalkan ada tanggungan juga dikonversi ke jual beli, sewa juga dijual beli, dan segala macam itu pokoknya harus disesuaikan ke jual beli. Nah, terus ada penyesuaian waktu. Penyesuaian waktu ini dilakukan sebelum misalkan dapat datanya dari bulan Agustus, terus kita mau nilai objek penilaian itu bulan November, itu dilakukan penyesuaian waktu dari Agustus ke tadi bulan apa tadi? Ke bulan November, seperti itu. Makanya hasilnya positif karena dia mempertimbangkan inflasi gitu teman-teman. Kalau misalkan bisa nggak nilainya negatif? Bisa teman-teman. Kalau teman-teman ngambil datanya dari masa depan, jadi harus dikonversi, diminusin gitu. Misal kalian ini 2021, teman-teman ngambil datanya tahun 2022, itu boleh aja. Next, terus ada buat peta sama YNT. Nah, ini kan konsepnya seperti ini teman-teman. Misal ada jalan, terus ini ada bangunan. Ini ceritanya bangunan. Cara coret-coret di mana? Nah, ini misal bangunan ini. Nah, ini bangunan. Terus ini kita menggarisnya, garis peta ZNT-nya itu membelah bangunan. Kayak gini, apakah diperbolehkan? Boleh-boleh aja teman-teman. Dia nantinya nggak ngaruh juga sama petanya gitu. Kalau misalkan nanti udah jadi, satu bangunan ini jadi satu gitu. Misalkan ini zona A, AA. Terus kita buat sembarang, bangunannya kepotong. Terus ini zona AB. Apakah diperbolehkan? Ya diperbolehkan. Apakah ini harus ngikutin bangunannya gitu? Yang nggak mau ngikutin nggak apa-apa. Kalau misalkan kepotong gini nggak apa-apa, dibiarin aja. Kalau nggak mau ribet ya, itu dibiarin aja nggak apa-apa. Karena ini kan pembuatan batas imajinasi itu tidak terpengaruh dengan batas alam sama buatan manusia. Kalau misalkan terpengaruh sama batas alam dan buatan manusia, itu jadinya itu adalah peta blok gitu. Nah, ini tadi aku udah bilang, ini namanya peta blok gitu. Ini ada jalan mawar, jalan teratai, gang anggrek, itu gang tulip. Terus ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini adalah menggambarkan objek data pembandingnya. Nah, terus ini batas imajiner dari peta ZNT. Nah, ini kan udah digarisin nih. Ini merah, ini oranye, terus ini hijau, ini biru. Ini kan tadi jalan mawar. Ini sepanjang ini adalah jalan mawar. Nih. Kenapa kok garisnya seperti ini? Karena ya mungkin saja harga yang di sebelah sini tuh di pinggir jalan biasanya harganya lebih mahal, dan JOP-nya juga lebih mahal. Nah, ini kan di pinggir jalan juga. Terus ini sebelah gang, bisa aja NJOP-nya lebih murah karena bangunan properti juga di sini paling lebih murah. Dan ini gang, mungkin ini adalah sawah, bisa saja. Terus ini ini jalan menuju kemana, ini bisa aja ada harga yang berbeda. Nah, ini pemberian kode dari ZNT-nya itu dimulai dari kiri atas dan bentuknya spiral ya, teman-teman.
dari kiri atas ke kanan seperti ini, kayak gini. Oh ya, terus kode JNT-nya itu bukan AA, BB, CC, itu bukan ya, tapi AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, dan seterusnya. Terus ini spiral seperti ini. Kayak gitu. Jadi bukan bukan apa ya, lurus kayak gini, bukan. Kayak gini nih, kayak gitu bukan. Tapi lebih spiral gitu. Nah, ini contoh dari sebaran datanya. Tadi kan udah ada data 1, 2, 3, 4, 5, 6, terus ini tambah 7. Terus idealnya memang 3 data pembanding untuk satu zona. Seperti yang zona AC ini kan ada 3 data pembanding nih. Itu kan udah ideal berarti. Itu bisa menentukan NIR dari AC-nya gitu. Ini contoh aja nih. Ini contoh yang idealnya ya. Satu zona itu terdapat 3 data pembanding. Kalau 2 kayak gimana? Ya boleh aja, tapi itu tidak sesuai dengan peraturannya. Kalau di peraturannya itu minimal 3 data pembanding. Terus kalau misalkan zona A, zona B, zona AF ini kan nggak ada data pembandingnya, itu kayak gimana? Nanti ada alternatif untuk menentukan NIR-nya. Bisa dilihat di slide berikutnya, teman-teman. Nah, kita udah kembali nih ke step 6. Dalam hal gimana nih kalau misalnya dalam hal data pembandingnya kurang dari 3 per zona, maka kita buat data acuan dari zona lain. Nah, untuk keseragaman, buat data acuan dengan tabel di samping. Pada dasarnya, variabelnya bisa apa saja sesuai hasil riset sederhana tentang faktor yang mempengaruhi nilai tanah. Untuk latihan di dalam tabel ini, penyesuaiannya menggunakan nilai 1% hingga 5%. Idealnya sesuai dengan Surat Edaran 14/Pajak/2020. Nah, seperti data di samping ini, formulir analisis penentuan objek acuan. Kita kan tadi misalnya di zona AE ini kurang data. Kita ambil dari zona AD, data acuannya kita ambil dari zona AE, dan data yang kita nilai itu zona AD. Zona AD-nya itu kekurangan data, jadi kita ngambil dari zona AE. Nah, tanah dari zona AE ini kita lakukan penyesuaian individu, kita lakukan penyesuaian sendiri-sendiri, bukan penyesuaian secara massal kalau untuk menentukan objek acuan. Di sini yang dilakukan penyesuaian terkait misalnya lokasi, kedudukan, jenis penggunaan, bentuk bidangnya, keluasannya, tinggi dari paras jalannya, lebar sisi depannya, jenis hak. Lalu setelah penyesuaiannya kita lakukan, maka kita akan dijumlahkan penyesuaiannya. Nah, jadi diketahui nih nilai tanah objek acuannya. Jadi diketahui untuk objek AD yang kekurangan data, dan kita ambil dari objek AE, maka nilai jalan tulip di objek AD ini jadinya 1.605.423 perak. Selanjutnya memplot data acuan pada peta. Selanjutnya. Nah, ini. Nah, dalam analisis JNT-NIR ini ada alternatif pertama ini. Jika kita ketahui suatu zona ini memiliki 3 data per zona, maka kita langsung aja lakukan penilaian dari 3 data itu. Nah, di sini misalnya zona AC, alamat objeknya kita cari apa, NOP dan nomor registrasinya kalau nanti itu bisa kita kosongkan. Nah, nilai tanahnya dari harga jual belinya itu kita tulis satu-satu. Nah, dari nilai tanah yang 3 data ini kita rata-ratain, rata-ratanya berapa atau dibagi 3, dijumlahkan dibagi 3, maka diketahui NIR-nya sebesar 498.522 perak. Selanjutnya.
Nah, ini ada alternatif kedua, di mana jika suatu zona kurang dari 3 data, maka kita menciptakan objek acuan. Nah, seperti misalnya zona AE, cuma ada 1 data, maka kita ngambil dari zona AH. Kita ngambil dari zona lain itu, kita ambil dari zona yang mana sih tanahnya itu mirip dengan kriteria zona AE. Sekiranya enggak, perbedaan mereka itu tidak terlalu jauh. Jadi misalnya tanahnya kita ambil dari zona AH, terus tanah keduanya misalnya kita ambil dari zona AC. Lalu kita lakukan penilaian secara individu. Selanjutnya, nah ini detailnya dari alternatif kedua. Kita lakukan penyesuaian individu seperti yang sudah dijelaskan di awal. Setelah itu baru datanya digabungkan jadi satu, seperti tabel pada yang paling bawah ini, maka kita akan ketahui NIR dari zona AE. Selanjutnya, nah, sekarang yang terakhir yaitu alternatif ketiga. Gimana jika suatu zona itu nggak memiliki data sama sekali? Nah, misalnya di sini zona AA. Zona AA ini nggak punya data sama sekali. Nah, cara yang pertama kita buat objek acuan atau nilai tanah dari zona AC ke zona A. Kita lakukan penilaian secara individu masing-masing zona tersebut. Selanjutnya, next, Mas Prima. Aku izin nambahin ya. Oh ya. Ini yang kan ini ada alternatif 3 untuk objek acuan kan. Ini kalau idealnya itu bukan kayak satu zona kan ada 3 objek, ini kan contohnya digeser ke AA, itu berarti kan estimasinya sama aja kayak zona A sama dengan zona AC. Sebenarnya idealnya itu kita menarik objek pembandingnya itu berbeda zona, misalnya dari zona AE ditarik ke AA, terus zona AC ditarik 1 ke AA, jadinya ada 3, misal seperti ini ditarik ke sini, ini ditarik ke sini, terus dari ini ditarik ke sini gitu, untuk menilai NIR dari zona A kayak gitu. Idealnya teman-teman. Oke, silakan dilanjut. Baik, terima kasih Mas Prima atas tambahannya. Next slide, Mas Prima. Nah, ini cara terakhir atau cara kedua, di mana ini cara yang paling simpel daripada cara sebelumnya. Kita hanya jadikan JNT lain sebagai pembanding. Jadi, zona AC-nya kan udah punya 3 data nih. Dari 3 data ini, kita udah pasti tahu kan nilai NIR-nya berapa. Nah, jadi bisa aja kita lakukan penyesuaian dari nilai NIR atas zona AC, zona AD, dan zona AE. Kita lakukan penyesuaian langsung dari nilai NIR mereka untuk jadi nilai zona di zona AA. Selanjutnya, Mas Prima. Nah, analisis yang tahap ketujuh yaitu kita lakukan analisis JNT NIR per zona. Tadi kan kita udah tahu datanya minimal 3. Nah, kita lakukan nih analisis dalam bentuk tabel di samping. Maka akan diketahui nilai NIR-nya. Selanjutnya, akan kita lakukan rekapitulasi JNT yang ada pada slide selanjutnya. Detailnya. Next, Mas Prima. Nah, ini kita lakukan, kita masukkan ke zona kelas. Misalnya suatu tanah itu misalnya nilainya 430. Nah, kita cari nih di tabel di samping 430 nih ada di bagian mana 430. Nah, ini 430 ini kita masukin kelas di samping ini. Nah, 430 ini ada di bagian sini di kelas 0,96. Jadi, nilai NJOP atas NIR 430 itu sebesar 480. Dan seterusnya sampai zona AH seperti itu. Next, Mas Prima. Bentar, Mbak. Pak perlu nambahin dulu sebentar ya. Oh iya, Pak. Ini khusus untuk P2 saja ya.
Artinya untuk pedesaan perkotaan nanti kalau Anda ditempatkan di Pemda misalnya, ditempatkan di bagian Dinas Pendapatan Daerah, modelnya seperti ini. Tapi kalau PBBP 5L, nggak ada nilai kelas. Nilai itu menjadi nilai NJOP-nya. Misalnya, ditemukan nilai tanah P5L itu kan tahu ya, kebun, tambang, hutan, tambang migas, tambang pabu, tambang minerba, dan lainnya misalnya tambah ikan, budaya ikan, apa, dan lainnya lah. Yang lainnya itu ada 7 item tuh. Ini kalau misalnya nilainya 7 juta per meter, ya udah itu dipakai 7 juta. Nggak ada namanya ini kelas tanah dan bangunan. Jadi nilai itulah yang menjadi NJOP-nya langsung. Beda dengan P2 nanti. P2 seperti ini. Sampai saat ini ya. Seperti ini. Udah lanjutkan lagi. Itu aja ilmu tambahan dari Bapak. Oke lanjut Mbak. Makasih ya Mas Prima sama Mbak. Siapa tadi? Mbak siapa Mbak? Mbak Ruro, Pak. Mbak Ruro ya. Makasih lanjut aja Mbak. Bagus Ya, kan baik, ini? Pak. Ujian kemarin kan soalnya kemarin kan. Ini soal materinya kan pertemuan Ya, sebelum-sebelumnya kan. Mirip kan ya? Ya kan? Oke. Ya Pak. Iya kan, makanya kita praktek aja, makanya praktekannya udah dapat, nilai udah dapat kan, tinggal Anda kembangkan masing-masing kan, makanya kita presentasi lagi lah. Oke lanjut Mas Prima dan Mbak Raru. Baik. Terima kasih Pak atas tambahan ilmunya. Tadi yang dimaksud Pak Purno adalah kalau untuk objek PBB P5L itu nilai tanah adalah nilai NJOP sesuai dengan peraturan yang terbaru. Saya lupa peraturannya apa. Itu kita udah pelajarin di PBB. Kalau nilai yang ini nanti kalau misalnya PBB itu ini merupakan nilai NJOP-nya. Tapi kalau untuk PBB P2 itu ada klaster pengelompokannya seperti di tabel sebelah kanan. Oke. Terus, nah ini kan tadi di slide sebelumnya kita sudah menjelaskan bahwa ini kan ada gedung dibelah karena kita menentukan batas imajiner dari ZNT-nya gitu. Nah, hasil akhirnya rumah tersebut yang kita batasin ini itu nanti dilihat apakah bangunan tersebut masuk ke jalan besar ini atau jalan di belakang, misalkan di jalan di belakang sebelah sini. Oh ternyata bangunannya tuh menghadapnya tuh ke jalan besar seperti ini. Berarti dia masuk ke NJOP dari A, misalkan nih AZ ya, seperti di contoh AZ. Terus ini AA. Berarti dia masuk ke zona ZNT-nya AZ dengan nilai misalkan aja 1000. Nah ini penulisan ZNT plus nilai NIR-nya gitu. Ini ada ZNT per NIR. Terus ini ada penjelasan ZNT adalah zona geografis yang terdiri dari satu atau lebih objek yang mempunyai satu NIR yang sama, yang dibatasi oleh kepemilikan bla 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 bla. Oke, kita next. Ini tadi udah dijelasin juga kalau ini ada pembagian ini di jalan, misalkan ini jalan besar, jalan tol, terus ini ada rumah, terus ini AE-nya itu dapatlah 4.500 NIR-nya untuk AA, dan seterusnya ini ada. Terus ini klaster perumahan, biasanya ini kotak full, dan seterusnya. Ini ada jalan gang juga. Ini mungkin aja nih, ya kan udah aku bilang tadi, kalau di pinggir jalan biasanya nilainya lebih besar, NJOP-nya juga lebih besar. Makanya nilainya lebih besar juga nih. Ini kan jalan besar, ini juga yang kuning, yang AD itu 4.000. Misalkan aja ini diestimasi bahwa itu adalah kawasan berkembang pesat. Kalau untuk Aceh itu agak ke dalam, mungkin saja itu adalah zona perumahan. Kalau untuk AH bisa aja ini adalah zona perumahan juga, namun ini bukan klaster, tapi kayak rumah biasa gitu. Ada gang-gang kecil, ya ibaratkan ini kayak Kalmong lah, ini Kalmong, ini PJMI gitu. Nah ini terus ada laporannya, laporan analisis JNT itu terdiri dari sampul, terus dan ada contohnya tuh ada di CAP.
Cap 533 garis miring PJ garis miring 2000. Nah, ini ada tugas ya teman-teman, silakan dikumpulkan. Nah, ini ada simulasi pembuatan konsep peta ZNT. Ini udah diketahui NIR-nya 650, yang kedua adalah 175, yang ketiga 900, yang keempat 850, yang kelima 875. Nah, misalkan kita mau buat zona ZNT di yang area yang merah ini. Gimana simulasinya? Ya ini udah ada contohnya. Nah, ini. Nah, ini yang hijau, ini kan di pinggir jalan raya. Makanya dia di garis warna hijau, karena ZNT tidak mempengaruhi dengan batas alam dan buatan manusia. Ini warna hijau. Kenapa? Karena bisa aja nilai yang di hijau ini yang selama garis pinggir jalan raya ini nilainya itu lebih besar. NIR-nya pasti lebih besar. Nah, terus ini warna apa sih? Warna ungu. Warna ungu, ini warna pink, ini warna biru, ini warna kuning. Terus ini yang warna apa tadi? Warna ungu, itu bisa aja ini zona dekat kali ya, ini kan kali nih. Nah, biasanya dekat kali itu dekat kali lagi, dekat sungai ya, dekat sungai itu bisa lebih sedikit lebih kecil itu NJOP-nya, nilai NIR-nya. Kenapa? Karena zona rawan banjir biasanya lebih kecil, makanya ini dibatasin. Ini warna ungu. Terus ini kawasan perumahan padat juga, tapi dia agak dekat dengan jalan raya dan NIR-nya pasti lebih kecil dari warna hijau. Makanya di klaster warna pink ini sampai sini. Ini jalan juga, ini pinggir jalan ya anggap aja ini jalan lokal lah, jalan biasa, jalan gang gitu. Terus ini warna biru ini apa kok gede banget ya? Ini adalah sawah. Sawah belum ada perumahan, biasanya nilainya beda. Ya pasti lebih rendah lah, karena ini masih tanah kosong, masih sawah, bisa aja. Terus ini warna kuning sendiri apa ini? Nah, ini adalah perumahan juga. Bukan perumahan klaster, tapi kayak perumahan biasa. Rumah-rumah penduduk di dalam-dalam, ini nilainya jelas lebih kecil ya. Tapi lebih besar dari warna biru ini. Itu sekilas dari pembagian kota, pembagian dari peta ZNT. Terus ini ada penyesuaian contoh waktu ya. Tadi udah dijelasin kalau penyesuaian waktu itu pasti positif ya. Tapi kalau misalkan kalian ngambil datanya lebih setahun lebih, ya pokoknya lebih besar dari objek penilaian itu pasti nilainya negatif. Ini ada data transaksi 2015 sama data transaksi 2020. Ya, dikurang aja 2020 kurang 2014 bagi 2015. Ntar dapat aja, terus dibagi sama tahunnya juga. Dibagi tahun terus dapat 6% per tahun. Kalau di tahun yang sama itu nggak usah dibagi tahun, teman-teman. Langsung dibagi aja. Oke, terima kasih teman-teman. Sekian presentasi dari kelompok 1. Saya lanjutkan ke Mbak Vindi mungkin, ke Mbak Audi, dan Pak Purno juga. Terima kasih. Lanjut yuk, siapa lagi yuk, monggo. Ya cepat selesai langsung presentasi tugas Anda. Yuk, urutannya siapa Mbak, Mas? Iya Pak, habis ini ada kelompok 2. Sebelumnya izin bertanya Pak, di materi itu ada yang double gitu Pak, jadi sama gitu Pak, diulangi. Itu gimana Pak ya? Kenapa Mbak? Nggak jelas Jadi suaranya kenapa? di kelompok 3 itu materinya ASR, tapi ada PPT yang di file lain itu ASR juga. Itu gimana ya Pak? Sama pasti soalnya. Jadi sekali aja ya Pak dipresentasikannya. Iya, satu aja. Modulnya juga bagus lah. Kan banyak sumber semakin keren. Toh.
Iya Pak, makasih. Intinya kan itu cuma rasio antara penjualan sama nilai sesungguhnya berapa kan itu ya. ASR ya. Ya, silakan Mbak, monggo. Ngomong-ngomong tugasnya udah siap belum untuk UAS-nya itu yang dikumpulkan UAS? Udah sejauh mana dulu? Ngobrol dulu sebentar. Teman-teman, nggak ada kendala kan? Kelas sebelah berapa? Transaksi minimal berapa? Diambil kesimpulan kelas ini dulu deh. Kalau kelas sebelah 30, Pak. 30. Oke, semuanya. Berarti Dari berarti aturannya kita- tuh, dari aturan dosennya 30, Pak. Tapi untuk realisasinya mahasiswa mencarinya tuh masih diusahakan, Pak. Karena nggak semua orang dapat 30 transaksi itu, begitu, Ya Pak. makanya betul. Maka emang saya bilang kan idenya 30, ngomong teorinya begitu juga karena 30 itu bisa untuk menes satu kelurahan atas data itu. Itu kan. Nah, makanya Pak Purwo kan kesepakatan kalian berapa? Kan gitu kan. Belum ya? Dari kelas belum disepakatin. Belum, Mbak. Pak, kalau di kelas lain, jadi karena daerahnya beda-beda gitu, Pak. Jadi emang awalnya 30, namun kalau ada yang teman yang nggak bisa 30, dia konsultasi sendiri sama dosennya kelas mereka gitu, Pak. Jadi nggak semua, misal karena daerahnya beda-beda gitu, Pak. Ada yang mungkin 30 itu Betul, nggak iya. susah, ada yang 30 itu susah gitu, Pak. Jadi Iya. kalau disesuaikan berdasarkan daerah teman-teman gitu gimana, Pak? Ya, sesuai daerah teman-teman. Pokoknya berikan yang optimal lah ya. Kan gitu ya. Iya, Pak. Ya, pokoknya semakin banyak semakin bagus gitu aja. Cuma nanti Pak Purwo minimalnya berapa nanti kita lihat dulu lah. Baik, Pak. Oke ya, yang penting diusahakan sekarang ya mulai kan datanya udah dapet tuh, tinggal nyari lagi, ngelengkapin lagi. Oke, yuk lanjut lagi, silahkan, terima kasih ya. Monggo lanjut. Baik, Pak. Izin untuk share screen. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sebelumnya memperkenalkan kelompok kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Wahyu Rekido absen 19 dan teman saya Mas Wanda Dwi Wayuda absen 24. Nah, di sini kami akan mencoba melanjutkan terkait dengan penilaian masalahnya, yaitu untuk menilai bangunan. Nah, jadi dalam menilai bangunan ini itu akan berfokus kepada penggunaan DBKB atau daftar biaya komponen bangunan, atau bisa juga disebut sebagai tabel untuk menilai bangunan berdasarkan pendekatan biaya yang terdiri dari biaya komponen utama, biaya komponen material, dan biaya komponen fasilitas untuk setiap jenis penggunaan bangunan. Ada juga sih biaya nanti yang selain dari ketiga ini, tapi biasanya akan digunakan di jenis penggunaan bangunan tertentu. Nanti akan dijelaskan selanjutnya. Kemudian, adapun DBKB tadi itu biasanya dibuat untuk memudahkan perhitungan nilai bangunan yang berlandaskan kepada pendekatan tadi, yaitu pendekatan biaya. Baik, lanjut. Oh ya Mas, Pak Purwo nambahin deh. Sekali-sekali Anda membuat ini, perhitungan ini, kan ini namanya kan RAB ya, pakai Excel. Pernah nggak Anda mencoba membuat RAB pakai Excel? Dulu pernah Pak, tapi rasanya Pernah masih ya? kurang itu Pak, kurang baik gitu Pak, masih Kurang baik apanya maksudnya nih? kurang baik, maksud saya itu masih dari kaminya tuh masih kurang, dari saya pribadi itu masih kurang baik dalam membuatnya gitu Pak, masih Makanya itu diolah lagi ya, karena gini, di Pemda-Pemda itu nggak semuanya pakai DBKB gitu lah. Itu dulu kan DBKB kan dipakai oleh kantor pusat DJP waktu itu kan pasti PBB. Nah, itu baru hanya Pemda-Pemda tertentu pakai itu. Contohnya DKI, yang lain saya nggak begitu ngikutin. Nah, untuk persiapan Anda, nanti kalau saat ini Pak Pro bukan doain Anda di Pemda, kan kita nggak tahu ya. Kita di mana kan nggak tahu. Nah,
itu Anda ini membuat Excel secara hitung-hitungan kasar lah. Jadi suatu saat nanti Anda di bagian Dispenda, misalnya di homebase Anda, ternyata di homebase Anda itu belum ada di PKB. Nah, Anda punya ini alternatif memberikan, nah ini loh pakai hitungan kita aja Pak, ini seperti ini. Nah, itu maksud Pak gitu ya. Itu dicoba-coba dulu ya. Coba pakai Excel. Kalau pakai DBKB gampang itu dulu. Masuk dulu yang terakhir itu DBKB 2000. Kenapa 2000? Karena tahun pajak 2000 itu dulu dibuatnya. Dibuat tahun 2000 itu dulu yang membuat Pak Edi Wahyudi kalau Anda kenal. Sekarang Kakak Sumatera Utara 1 di Medan ya, Medan kotanya. Nah, itu yang membuat dulu dan itu dipakai dan itu mendekati nilai itu bahkan mendekati 70% dari harga yang dia keluarkan oleh pembangunan itu. Misalnya dia membangun rumah 5 juta per meter. Nah, dengan DPKB itu bisa 3.500.000 per meter, artinya masih di bawah nilai harga yang dia keluarkan. Makanya banyak WP nggak terlalu protes, Pak. Nah, nanti kalau Anda di Pemda belum ada itu ya Anda membuat Excel itu. Itu aja saran Pak Purno ya, colong dicoba, karena Anda kan D3 ya, artinya Anda siap kerja. Kan dulu kan pasti ke DJP, kita nggak mikirin Excel-Excelan, karena Anda belum tentu di DJP juga kan, itu belum tentu. Bisa aja Anda di BPKP, bisa Anda di mana ya, BPKP, Pemda yang PBB itu di BPKP ada. Setahu saya itu saat ini di DJKLN itu udah ada kalau di aplikasinya di lelang negara ya. Tuh, monggo lanjut Mas ya, silahkan. Baik Pak, terima kasih banyak Pak atas masukan. Saya izin melanjutkan presentasi. Baik, ini kemudian penilaian masal bangunan. Ini jadi dalam kita penilaian masal bangunan ini, intinya kita itu mencari nilai sistem bangunan. Di mana rumus dasarnya itu adalah biaya pembangunan baru dikurangi dengan penyusutan, dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama itu ada biaya komponen utama. Jadi, biaya komponen utama itu adalah bisa juga dibilang sebagai biaya konstruksi utama bangunan, ditambah komponen bangunan lainnya per meter persegi lantai. Adapun unsur-unsur dari komponen biaya utama itu yang pertama meliputi pekerjaan persiapan, mulai dari pembersihan, direksi CAT, sampai dengan bau plank. Kemudian ada pekerjaan fondasi, itu mulai dari galian fondasi sampai dengan urugan tanah kembali. Kemudian ada pekerjaan beton atau beton bertulang, itu termasuk ke dalam pekerjaan kolom dinding luar atau dalam, lantai dan plat lantai. Kemudian ada pekerjaan dinding luar, itu meliputi pekerjaan plester, pekerjaan cat. Kemudian ada pekerjaan kayu dan pengawetan, termasuk pekerjaan cat, itu biasanya meliputi pekerjaan kusen, pintu, jendela, kuda-kuda, dan rangkap atap, kecuali kasur dan ring. Kemudian ada pekerjaan sanitasi, pekerjaan instalasi air bersih, pekerjaan instalasi listrik, dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk faktor penyelaras yang besarnya bergantung kepada tipe dari tiap-tiap JPB atau dari tiap-tiap JPB tadi. Nah, mungkin agak bingung dengan istilah JPB. Jadi JPB di sini itu adalah jenis penggunaan bangunan. Jadi di dalam DBKB itu bangunan itu biasanya dikelompokkan sesuai dengan tipe konstruksinya. Biasanya ada dari JPB 1, JPB 2, JPB 3, sampai seterusnya, yang nanti juga bakal dijelasin di slide-slide selanjutnya. Nah, kemudian setelah ada biaya komponen utama tadi, itu ada biaya komponen material. Biaya komponen material itu biaya yang meliputi biaya material atap, dinding, langit-langit, dan lantai per meter persegi lantai. Nah, tadi kan saya ada bilang bahwa dalam DPKB tadi itu kan ada selain biaya komponen utama, biaya komponen material, sama biaya fasilitas. Nah, jadi di dalam untuk jenis penggunaan bangunan yang berbentuk pabrik atau JPB 03 dan gudang atau bengkel atau pertanian untuk JPB 08 itu ada tambahan 2 biaya ini. Yang pertama ada daya dukung lantai sama mezzanine. Nah, kemudian kita juga nyari, kemudian kan ada biaya fasilitas. Jadi ada biaya fasilitas itu dibagi jadi 2. Sebelumnya ini dulu, apa itu biaya komponen fasilitas? Intinya biaya komponen fasilitas itu adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membayar seluruh unsur-unsur pekerjaan yang berkaitan dengan penyediaan fasilitas bangunan. Nah, ini ada 2 biaya fasilitas, ada yang disusutkan dengan yang tidak disusutkan. Yang pertama kita masuk ke fasilitas yang disusutkan. Itu contohnya kayak
akses sentral, kolam renang, pekerasan halaman, lapangan tenis, lift, tangga berjalan, pagar, ada pemadam kebakaran hidran gitu. Kemudian genset, saluran PABX atau sistem jaringan telepon gitu. Kemudian ada contoh kayak sumur artesis sama boiler. Nah, setelah kita mendapatkan komponen-komponen ini yang A, B, C, D, E ini, itu kita tambahin semua. Itu nanti nilainya kita tambahin semua. Baru dapatlah, baru dapatlah nilai yang belum disusutkan. Nah, setelah mendapat nilai yang belum disusutkan, baru kita lakukan penyusutan. Nah, penyusutan ini biasanya udah ada tabelnya kalau di PMK ini tuh dibilang penyusutan itu kayak gini katanya. Faktor penyusutan itu ditentukan berdasarkan pengelompokan besarnya biaya pembuatan atau pengganti baru bangunan per meter persegi, umur efektif dan kondisi bangunan pada umumnya, dan biasanya sudah dituangkan dalam suatu daftar atau tabel penyusutan. Jadi kemungkinan ada tabelnya gitu. Udah ditentukan tabelnya. Nah, itu penyusutan. Jadi kan nilai sebelum disusutkan tadi itu kita kurangi dengan penyusutannya. Itu akan mendapatkan hasil nilai setelah disusutkan. Nah, tadi kan ada fasilitas yang disusutkan dengan yang tidak disusutkan. Nah, yang tidak disusutkan itu juga dimasukkan. Tapi dimasukkannya setelah ini. Setelah nilai tadi itu disusutkan dulu. Nah, nilai setelah disusutkan itu nanti ditambah dengan fasilitas yang tidak disusutkan. Baru menghasilkan nilai sistem bangunannya. Gitu. Lanjut. Nah, ini ada hitungan penilaian masalah untuk bangunan. Jadi yang pertama kita itu cari dulu nilai bangunan per meter persegi. Kenapa cari dulu nilai bangunan per meter persegi? Karena kan ini intinya kita itu kan mau cari yang namanya NJOP gitu kan. Nah, NJOP itu kan nilainya itu adalah satuan hitungnya itu per meter persegi. Makanya kita jadikan dulu per meter persegi. Karena penilaian masalah di umumnya tujuannya untuk objek yang tidak identik, yang identik dan kemungkinan seragam gitu kan. Artinya bisa digeneralisir lah gitu. Nah, makanya ini kan lebih cocok ke P2. Sementara yang P2 itu kan ada yang konversi NJOP itu, makanya dijadikan per meter persegi dulu. Jadi ini total nilai caranya itu total nilai bangunan atau sigma nilai bangunan dibagi dengan total luas bangunan atau sigma luas bangunan. Setelah kita dapat nilai bangunan per meter persegi, kita cari NJOP bangunan per meter perseginya. Jadi caranya itu nilai bangunan per meter persegi yang udah kita cari tadi, nah itu kita konversi ke kelas bangunan. Maksudnya konversi itu intinya kita kayak mengonversi lah ke kayak gini nih. Intinya biasanya itu udah ada tabel konversinya gitu. Misalnya tuh kan misalnya kita itu dapat nilai per meter perseginya tuh misalnya 68 juta gitu kan. Nah, kita itu dapatnya berarti kan di rentang ini nih, di kelas 001 di atas 67.350.000 sampai dengan 69.700.000. Nah, itu nanti berarti nilai 68 juta tadi itu NJOP-nya bakal menghasilkan ini nih, senilai 68.545.000. Dan seperti yang udah Bapak bilang tadi, biasanya kalau yang pakai konversi gini itu tuh untuk P2 dan biasanya peraturannya itu dikeluarkan oleh peraturan pemerintah daerah setempat. Nah, lanjut. Setelah kita dapat NJOP bangunan, baru NJOP bangunan per meter persegi tadi kita kalikan dengan sigma luas bangunan atau dengan total luas bangunannya. Baik, lanjut. Nah, ini ada alur terkait dengan penilaian massal, alur data penilaian massal untuk bangunan. Yang pertama kita menyiapkan yang namanya input-inputnya dulu, bisa terdiri dari LSPOP, bisa kemudian ada harga resource itu kayak harga bahan gitu, harga bahan baku. Kemudian ada DKPB non standar. DKPB non standar itu DKPB untuk objek yang non standar. Kemudian ada DKPB fasilitas. Nah, itu tuh jadi inputnya. Kemudian diproses melalui analisis harga bahan dan upah. Kemudian kita hitung biaya pembangunan baru. Kita hitung juga penyusutannya. Nanti dapat nilai bangunan per meter persegi gitu kan. Baru kita konversi kelas. Baru outputnya itu bisa menjadi nilai sistem atau tadi yang biaya pembangunan baru dikurangin dengan
penyusutan, atau bisa juga sebagai langsung NJOP bangunan. Nantinya akan diolah dalam Sysmiop ini. Sysmiop itu merupakan suatu sistem informasi yang terpadu yang dimaksudkan untuk mendukung penyediaan informasi yang berhubungan dengan seluruh fungsi di dalam administrasi pada semua tingkat organisasi pengelolaan PBB. Jadi itu nanti bakal dijadikan satu basis data gitu, insya Allah. Lanjut. Nah, berikut ada sekilas kayak lampiran Elspop. Jadi ini lampiran Elspop. Jadi lampiran Elspop itu seperti ini gambarannya. Lampiran Elspop itu adalah lampiran surat pemberitahuan objek pajak. Intinya ini tuh untuk sebagai dasar kita mengumpulkan input atau data dari objek pajak terkait bagaimana dengan jenis bangunan mereka. Itu. Oke, untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, jadi lanjutannya adalah mengenai DBKB, yakni Daftar Biaya Komponen Bangunan. Rujukannya bisa diperoleh dari PMK nomor 208/PMK 07/2018. Di sini dijelaskan bahwa penilaian masal bangunan itu dilakukan terhadap objek pajak standar dan non-standar dengan lampiran surat pemberitahuan objek pajak atau dengan menggunakan Elspop. Nah, di sini dikatakan juga menggunakan metode survei kuantitas, yang dimana definisi dari survei kuantitas itu sendiri adalah metode perhitungan estimasi biaya pembangunan berdasarkan rincian kuantitas satuan pekerjaan dan harga satuan pekerjaan. Di sini juga di PMK ini ada pengelompokan bangunan, yang tadi itu adalah jenis penggunaan bangunan atau JPB. Di sini ada JPB 1, 2, 3, dan seterusnya. Next slide. Nah, tadi penilaian masal bangunan itu ada yang standar dan non-standar. Nah, di sini dirincikan objek pajak standar itu adalah objek pajak yang memiliki luas tanah kurang dari 10.000 meter persegi, jumlah lantai bangunan kurang dari 4, serta luas bangunan kurang dari 1.000 meter persegi. Nah, ini adalah contoh-contoh bangunannya seperti perkantoran swasta yang merupakan JPB 02. Kalau di PMK tadi ada toko, apotik, pasar, ruko yang tergolong JPB 04, gedung pemerintah JPB 09, rumah sakit atau klinik JPB 05, hotel atau wisma JPB 07, serta semua bangunan yang terdiri atas perumahan JPB 01 dan bangunan lain yang JPB 10. Next slide. Oke, objek pajak non-standar adalah objek yang tidak memenuhi kriteria objek pajak standar. Nah, penentuan NJOP buminya ini dilakukan dengan penilaian individual, namun untuk NJOP bangunannya dilakukan dengan penilaian massal, yaitu menggunakan DBKB. Nah, di sini contohnya untuk yang detailnya itu spesifik luas tanahnya lebih dari 10.000 meter persegi, jumlah lantai bangunan lebih dari 4, serta luas bangunan lebih dari 1.000 meter persegi. Masih sama contohnya ada perkantoran swasta sampai hotel atau wisma, serta semua bangunan yang terdiri atas pabrik, bengkel, apartemen, tangki minyak, bangunan parkir, dan gedung sekolah. Next slide. Oke, ini anggap yang di samping kiri ini adalah ringkasan dari data Elspop yang sudah diisi dan diringkas menjadi
seperti yang di gambar sebelah kiri. Yakni ada gedung kantor pemerintah, 8 lantai. Nah, kalau di DBKB-nya ini ada spesifik rinciannya. Yang di sebelah kanan ini adalah kertas kerja perhitungan. Nah, yang data-data di kiri diinput di sebelah kiri, di Excel tentunya, yang di sebelah kiri hanya gambar. Nah, dari data bangunan yang akan dinilai itu dimasukkan ke dalam kertas kerja perhitungannya. Nah, nilai bangunannya nanti secara otomatis itu akan langsung dapat diketahui. Setelah tentunya memasukkan harga-harga satuan yang ada dasarnya. Seperti kalau DPKB setiap wilayah itu berbeda-beda dan setiap tahun itu selalu biasanya ada perubahan tambahan, misalnya harga pekerjanya itu naik. Nah, itu biasanya ada ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah setempat. Oke, next slide. Nah, ini adalah biaya langsung dari DBKB ini, yakni disesuaikan tadi biaya tukangnya dan harga dan upah yang berlaku di daerah setempat. Oke. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Atas kesalahan atau salah katanya kami mohon maaf. Selanjutnya kami serahkan ke Bapak. Terima kasih. Mungkin bisa langsung lanjut ke kelompok 3. Oke, sebelumnya izin, apakah suara saya dapat terdengar? Dengar aman-aman. Oke, izin share screen ya, Pak, dan izin share screen teman-teman. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Purno, selaku dosen mata kuliah dari pendataan dan penilaian massal. Dan selamat pagi juga kepada teman-teman mahasiswa kelas 506. Di sini kelompok 2 akan mempresentasikan lanjutan dari subbab materi pertama, yaitu mengenai assessment sales ratio. Oke, sebelumnya kita mungkin. Oke, jadi di kelompok 3 ini kita ada 2 orang aja, terdiri dari Anissa Salsabila, absen 03, dan saya sendiri, Maulana Pramana Sanudin, absen 15. Jadi mungkin tanpa basa-basi lebih lanjut lagi, kita langsung aja nih masuk ke materinya. Sebelum kita mulai hitung-hitungannya, mungkin kita bisa ini dulu ya, perkenalan dulu gitu sama dasar hukum dari ASR ini. Dasar hukum ASR ini apa aja sih? Gitu. Oke, jadi karena ASR ini adalah teknik atau metode yang digunakan untuk kepentingan PBB, jadi ASR ini lebih banyak diatur oleh Surat Edaran Dirjen Pajak. Jadi ada 2 yang ngatur, yaitu Surat Edaran Dirjen Pajak S18 PJ 2006 dan Surat Edaran Dirjen Pajak SE01/PJ.6/2002. Oke, jadi kita udah tahu nih dasar hukum yang mengatur ASR ini apa aja. Nah, mungkin kita bakal langsung masuk ke definisi ASR, di mana definisi ASR menurut Surat Edaran Dirjen Pajak SE18/PJ/2006, assessment sales ratio adalah perbandingan rata-rata NJOP bumi yang sudah ditetapkan dibandingkan dengan rata-rata harga pasar. Mungkin kalau kita ngedengar atau ngebaca langsung definisinya ini masih agak kurang kebayang gitu ya. Karena emang bahasanya juga agak belibet, jadi akan lebih mudah, akan lebih simpel kalau misalkan kita memahaminya itu dengan ngelihat rumusnya. Rumusnya gimana? Nah, rumusnya gini. Assessment ratio itu sama dengan AL di sini adalah NJOP per SI. SI ini adalah nilai pasar. Jadi sesuai dengan definisi yang tadi ya kan, rata-rata perbandingan rasio rata-rata NJOP dengan nilai pasarnya. Ya kan, kalau misalkan kita lihat rumusnya NJOP per nilai pasar gitu. Jadi
kalau misalkan mungkin akan lebih simpel kalau misalkan kita mendefinisikan ASR ini dengan melihat rumusnya gitu. Oke. Jadi itu definisi ASR. Next, mungkin sebelum kita masuk ke perhitungannya dan segala macam, ada teori nilai, di mana teori nilai ini menurut saya penting banget buat dipahamin karena ini tuh merupakan fondasinya gitu. Fondasi berpikir kita buat mahamin gimana sih ASR itu, apa sih ASR itu gitu ya. Jadi ada dua teori nilai yang bakal kita sebut-sebut terus gitu dalam pengaplikasian ASR ini. Yang pertama itu ada nilai pasar dan yang kedua itu adalah nilai yang ditetapkan atau biasa disebut sebagai assessment value. Mungkin untuk nilai pasar kita semua udah tahu banget gitu ya. Kita semua udah belajar, udah sering banget dengar gitu mengenai nilai pasar. Jadi nilai dalam konteks pasar properti itu adalah nilai pasar wajar. Pada dasarnya nilai pasar wajar itu mencerminkan harga yang terbaik atas suatu properti pada suatu waktu, tempat, dan keadaan pasar tertentu atau harga yang terbaik ketika kondisi propertinya itu dalam highest and best use gitu. Kita semua udah tahu banget, mungkin teman-teman mahasiswa 506 di sini udah hatam banget itu sama yang namanya nilai pasar. Nah, untuk nilai yang ditetapkan mungkin sebagian dari kita udah ada yang pernah dengar, tapi sebagian lain mungkin masih asing gitu dengan istilah ini. Jadi nilai yang ditetapkan untuk selanjutnya bakal disebut dengan assessment value, itu adalah nilai yang ditetapkan untuk kepentingan pajak, yaitu NJOP. Nah, mungkin kita sering dengarnya itu NJOP, apalagi di matkul penilaian massal sama matkul PBB kemarin, ya kan, NJOP, dan NJOP gitu yang dibahas. Nah, NJOP ini secara nggak langsung tuh kita udah paham gitu sebenarnya NJOP ini adalah assessment value, tapi mungkin istilah assessment value-nya itu masih asing didengar sama kita. Tapi NJOP ini merupakan jenis nilai yang merupakan jenis dari assessment value gitu. Jadi untuk simpelnya assessment value itu adalah NJOP gitu di ASR ini. Nah, jadi dari teori ini mungkin kita bisa narik ke latar belakangnya gitu. Kenapa ASR ini dibutuhkan gitu. Oke, jadi untuk latar belakang. Nah, oke, untuk latar belakang. Jadi latar belakangnya itu di sini mungkin ya kalau misalkan kita menyusun proposal KTTA kemarin ya kan, kita mulai dari latar belakang dulu ya kan. Habis dari latar belakang kita masuk ke rumusan masalah. Habis itu baru tujuan penulisan. Nah, di sini saya akan menarik ASR ini mulai dari latar belakangnya dulu. Gimana sih cara memahami ASR dari latar belakangnya? Nah, untuk ASR itu latar belakangnya itu intinya gini. Jadi untuk penentuan NJOP itu berbeda dengan nilai pasar yang ada. Kenapa bisa kayak gitu? Karena sifat dari NJOP dan nilai pasar yang berbeda. NJOP sifatnya itu cenderung bersifat statis gitu. Karena nggak selalu dilakukan penyesuaian, ya kan? Nggak selalu nih penilai pemerintah daerah itu melakukan update, melakukan melakukan menilai terus-terusan gitu untuk mengupdate NJOP-nya. Jarang gitu. Makanya karena jangka waktu untuk revaluasinya, untuk penilaian kembalinya itu lama, makanya NJOP ini sifatnya itu cenderung statis. Nah, vice versa. Nilai pasar itu kebalikan dari sifatnya NJOP, di mana nilai pasar ini cenderung bersifat dinamis, ya kan? Karena nilai pasar ini mengikuti perkembangan yang terjadi setiap saat gitu. Apapun kondisinya, apapun situasinya, apapun keadaannya, nilai pasar bakal ngikut sesuai dengan keadaannya, gitu kan? Contohnya mungkin kayak COVID sekarang gitu kan. Nilai-nilai pasar dari properti, bahkan nggak cuma properti gitu, nilai-nilai pasar dari barang-barang lain juga cenderung bersifat dinamis gitu, mengikuti gitu. Kalau COVID oh ya udah turun. Mungkin ada yang naik semua. Terus dari dua sifat hal ini apa sih yang mau di-highlight? Nah, jadi dari dua hal ini mungkin kita bisa gitu meneliti tingkat akurasi penetapan NJOP bumi terhadap nilai pasar untuk mengetahui apakah hasil rasionya, hasil perhitungan yang tadinya tuh yang rumus yang tadi ya, hasil rasionya itu di atas over assessment atau di bawah under assessment dari standar yang sudah ditentukan. Nah, standar yang sudah ditentukan ini apa? Itu bakal dijelasin habis ini. Nah, itu tadi latar belakangnya. Habis latar belakang kita masuk ke rumusan masalah ya kan. Nah, rumusan masalahnya ini adalah ada dua nih. Apakah assessment ratio pada masing-masing wilayah sudah sesuai dengan assessment ratio yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak? Dan rumusan masalah yang kedua itu adalah apakah penetapan NJOP di wilayah tersebut berada dalam interval standar International Association of Assessing Officers atau biasa disingkat IAAO.
Atau mungkin masih ada yang asing dengan IAO, kita bakal kenalan gitu. Nah, habis rumusan masalah kita masuk ke tujuan penulisan, ya kan? Assessment sales ratio could answer that kind of thing. Jadi bisa dengan assessment sales ratio itu bisa menjawab rumusan masalah yang tadi. Gitu. Nah, di sini oke, sebelumnya untuk masalah rumusan yang pertama dulu nih, dibilang kan apakah AR ini pada masing-masing wilayah udah sesuai dengan AR yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak. Nah, pertanyaannya adalah berapa sih AR yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak? Nah, jawabannya adalah ini. Menurut Surat Edaran Dirjen Pajak SE 09/PJ.06/2003, assessment sales ratio minimal yang ditetapkan oleh pemerintah adalah sebesar 80%. Gitu. Jadi kalau misalkan di bawah under assessment atau over assessment, maka berarti ada hal yang harus disesuaikan. Nah, fungsi dari rasio minimal yang ditetapkan oleh pemerintah ini apa sih? Jadi kalau misalkan nih, kan pemerintah menetapkan minimal 80%. Oh, ternyata dalam suatu wilayah, misalkan di kecamatan saya, Kecamatan Cibodasari, assessment ratio-nya itu 79%. Artinya apa? Berarti kan under assessment, ya kan, nilainya itu di bawah nilai minimal yang ditetapkan oleh pemerintah. Berarti pemerintah daerah Kota Tangerang itu sebenarnya masih punya potensi gitu buat menggali, buat menilai NJOP ini biar sesuai gitu. Berarti NJOP-nya nih masih nilainya masih di bawah data pasar gitu yang ditetapkan gitu. Berarti ada nilai-nilai potensi NJOP yang bisa ditarik gitu, yang bisa diangkat gitu, yang bisa ditetapkan. Itu maksud dari nilai yang ditetapkan oleh pemerintah. Next. Nah, tadi kan rumusan yang kedua itu, oke, kita back ke rumusan yang kedua, di mana itu dibilang, apakah penentuan NJOP di wilayah tersebut berada dalam interval standar International Association of Assessing Officer? Nah, standar IAO itu apa? Berapa gitu. Nah, tapi sebelum kita masuk ke standar IAAO, biar lebih valid gitu. IAO ini apa gitu? Kok tiba-tiba netapin standar gitu? Karena kita kenalan dulu nih. IAAO itu adalah sebuah organisasi pendidikan penelitian internasional yang menyediakan jasa profesi penilaian properti dan hal lain yang berhubungan dengan pajak properti yang berpusat di kota Chicago. Nah, terus interval standar IAO. Nah, kita masuk nih ke interval standar IAO. Rekomendasi standar ini memudahkan beberapa negara untuk menggunakan standar yang telah dikeluarkan IAAO sebagai bahan pengukur tingkat keseragaman dan keadilan. Nah, jadi rekomendasi standar nilainya itu berapa gitu. Nah, rekomendasinya adalah tingkat ASR untuk semua objek pajak dalam suatu daerah harusnya berada dalam 10% dari tingkat rasio yang diinginkan. Oke, mungkin sampai sini kita masih bingung. 10% dari tingkat rasio yang diinginkan. Maksudnya gimana sih? Gitu kan. Nah, kita bakal ngejelasin pakai ini. Masih ingat kan materi statistika di mana ini tuh error, ya kan? Ada error. Nah, dengan ibaratkan 10% itu adalah errornya gitu. Dengan error 10%, maka intervalnya berkisar pada 90% sampai 110%, ya kan? Kalau misalkan full-nya itu 100%, terus ada error 10%, berarti paling kecil itu 90%, dan paling besarnya itu 110%. Nah, itu interval dari IAAO. Jadi berkisar antara 90% sampai 110%. Gitu. Nah, mungkin kita udah tahu nih definisi ASR itu apa, terus konsep dasarnya itu apa, dan ada standar-standar nilai yang ditetapkan di ASR itu fungsinya untuk apa. Nah, sekarang kita masuk ke apa sih fungsi dari ASR itu. Oke. Yang pertama itu untuk pemeliharaan assessment pada tingkat atau level yang dapat diterima, uniformity. Yang kedua, itu pemeliharaan keadilan equity dalam penetapan PBB melalui analisis regresivitas atau progresivitas. Memelihara agar penetapan PBB konsisten baik terhadap properti bernilai rendah maupun terhadap properti bernilai tinggi. Nah, jadi untuk yang kedua ini kita bisa tahu nih kira-kira nilai NJOP buat PBB yang ditetapin di suatu daerah itu udah pas belum sih? Ya kan? Apakah udah adil gitu? Udah adil untuk daerah itu. Bisa jadi kan ternyata ini masih rendah nih, masih kerendahan dari nilai pasarnya, atau bisa jadi ini nilai NJOP-nya lebih tinggi dari nilai dari interval yang udah ditetapkan tadi gitu. Makanya ASR ini itu bisa jadi alat, bisa jadi tools gitu buat memelihara keadilan dalam penetapan PBB. Kayak gitu. Jadi itu konsep dasar dan pengantar mengenai ASR. Next kita bakal masuk ke hitung-hitungannya nih, yaitu studi rasio ASR yang bakal dijelasin sama partner saya,
Kepada Nisa Salsabila dipersilakan. Baik, terima kasih Maulana atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari materi ASR ini. Kita masuk ke studi rasio ASR itu sendiri. Next slide. Nah, studi rasio ini tuh studi yang digunakan untuk mengetahui besarnya rasio antara NJOP terhadap nilai pasar. Jadi bisa disimpulin studi rasio ini kayak apa ya, perhitungannya gitu, kegiatan perhitungan ASR-nya itu. Nah, sebelum kita melakukan studi rasio ini, ada beberapa hal yang harus kita tahu dan harus kita catat. Yang sebelumnya mungkin udah sempat dijelasin juga sama Makul. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah standar asesmen rasionya. Standar asesmen rasio yang sudah ditetapkan oleh pemerintah itu sebesar 80% dari transaksi penjualannya yang diatur di dalam SE 09/PJ06/2003. Tadi sebelumnya ini udah dijelasin juga sama Maul. Dan ini untuk harga ini ada ya, Pak nambah sebenarnya harga yang nilai pasar yang sesungguhnya. Nilai pasar sesungguhnya. Artinya tergantung ini, kalau kan rata-rata sekarang harga transaksi itu kan diturun-turunin ya, untuk menurunin harga NJOP, untuk menurunin harga PPH dan BPATB, kan itu secara umum. Kalau harga sesungguhnya iya 80%. Tapi kalau dari harga yang enggak ini ya, menurut Pak Purno bisa 90-80%. Bisa 90, bahkan sampai 100%. Ini teorinya betul, tapi dengan catatan teori ini harganya harga yang benar-benar wajar, benar-benar harga yang diterima uang itu segitu. Tapi kalau harga akte jual beli itu ya menurut saya bisa 90 sampai 100 sih. Itu Mbak ya. Oke, lanjut Mbak. Baik, terima kasih atas tambahannya Pak Purno. Ya mungkin itu bisa jadi tambahan juga buat teman-teman sekalian. Lalu ada rumus asesmen rasio. Di sini tadi juga udah sempat dijelasin oleh Maul, rumus asesmen rasio itu adalah assessment value atau nilai yang sudah ditetapkan yang kita bisa tahu itu NJOP dibagi dengan nilai pasar atau market value-nya. Lalu next. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke pengukuran tendensi sentral. Jadi pengukuran tendensi sentral ini bertujuan untuk mengetahui nilai tengah dari ASR yang kita temuin. Jadi itu kan kita tuh kalau ngitung ASR tuh mungkin aja nggak cuma satu data doang gitu kan. Nggak cuma dari NJOP satu wilayah doang gitu kan. Ada banyak data gitu. Nah, kita tuh dari banyak data itu kita nentuin nih nilai tengahnya berapa gitu. Nah, di sini ada beberapa ukuran tendensi sentral. Itu yang pertama ada MEAN. MEAN ini seperti yang biasa kita udah pelajari ya teman-teman. Di sini rumusnya itu jumlah seluruh asesmen rasio yang udah kita hitung dibagi dengan ukuran sampelnya ada berapa. Lalu yang kedua itu ada median atau nilai tengah. Nah, median ini ya seperti yang sudah kita ketahui gitu kan, nilai tengah dari sebuah distribusi frekuensi. Lalu yang ketiga ada weight mean, yaitu di mana rata-rata hitung tertimbang dari total NJOP dibagi total nilai pasar. Jadi dari beberapa data NJOP dan dari beberapa data total nilai pasar itu masing-masing kita jumlahkan lalu kita bagi. Masih itu ya seperti yang sudah dijelaskan, jumlah total NJOP dibagi jumlah total nilai pasar. Next. Lalu ada pengukuran tendensi sentral selanjutnya itu ada MEAN dibagi dengan median. Di sini ada beberapa ketentuan, di mana jika jumlah data sekurang-kurangnya 30 dan nilai MEAN dibagi mediannya itu menghasilkan nilai lebih besar dari 1,1 atau 110%, maka dapat dinyatakan bahwa ASR tersebut terindikasi over assessment. Ini itu rentang 1,1 dan di bawahnya itu ada 0,9 itu
berdasarkan dari standar yang ditentukan sama yang tadi Maul jelasin itu, yang IAAO itu, kalau nggak salah ya namanya. Nah, terus lanjut ada mean atau median kurang dari 0,9 atau 90% itu bisa dikatakan bahwa ASR-nya itu indikasi under assessment. Lalu yang kedua itu ada, lalu yang selanjutnya itu ada mean dibagi dengan weighted mean. Nah, kalau yang dibagi dengan weighted mean ini, syaratnya adalah atau ketentuannya adalah jika jumlah data sekurang-kurangnya 30 dan mean dibagi median, ini maksudnya mean dibagi weighted mean itu nilainya lebih besar daripada 1,1 atau 110%, maka dapat dikatakan itu datanya terindikasi terjadi regresivitas. Dan sebaliknya kalau misalkan mean atau weighted mean-nya itu kurang dari 0,9 atau 90%, itu bisa kita katakan bahwa datanya terindikasi progresivitas. Bisa dilanjut. Nah, setelah kita udah tahu tadi kan beberapa hal yang perlu kita catat tentang studi rasio, nah sekarang kita masuk ke studi kasusnya untuk lebih mendalami pemahaman dari ASR ini. Bisa dilanjut. Nah, di sini kita punya data NJOP, indikasi nilai pasar, dan ASR-nya. Ini kita bisa lihat ada ukuran sampel itu ada 12 data, dan kita bisa lihat di sini ada NPOP atau yang kita bisa bilang itu nilai yang udah ditentukan ya, assessment value-nya, itu ada list dari 1 sampai 12, sudah ditentukan, lalu sudah ditemukan juga indikasi nilai pasarnya dari masing-masing lokasi, dan di sini sudah ditentukan juga ASR-nya. Sebagaimana yang kita tahu tadi, ASR itu merupakan hasil dari NJOP atau di sini NPOP dibagi dengan indikasi nilai pasar. Nah, ketemulah ASR dari masing-masing lokasi, di mana ada nomor 1 ini ASR-nya 0,547, nomor 2 ada 0,466, dan sekian. Nah, sekilas saja nih, kalau dari hasil ASR yang diperhitungkan di sini, bisa kita lihat ya, di sini tidak ada yang menyentuh 0,8 atau standar dari yang sudah ditetapkan oleh pemerintah tadi di surat edaran 9 itu. Oke, next dulu. Nah, selanjutnya kita masuk ke perhitungan tendensi sentralnya. Nah, tadi kan kita udah ketemu nih ASR-nya. Kita tentuin lagi tendensi sentralnya. Yang pertama itu ada mean. Di sini mean-nya ditemukan sebesar 0,416. Itu hasil dari 4,988 dibagi 12, di mana 4,988 ini maksudnya 4,9, maksudnya ini 4,9, ya benar. 4,988 itu adalah hasil penjumlahan seluruh ASR-nya ini, yang dari 1 sampai 12. Itu dijumlahkan dibagi dengan ukuran datanya, 12. Ukuran sampelnya itu ada 12. Lalu mediannya itu 0,472, ini mungkin bisa kita cari dengan rumus di Excel gitu ya, menggunakan data ASR dari nomor 1 sampai 12 ini. Lalu selanjutnya itu ada weighted mean. Ini ditemukan angka sebesar 0,348, di mana angka ini didapat dari 6.050.000 dibagi 17.370.000. 6.050.000-nya ini didapat dari jumlah nilai NPOP-nya. Jadi ini ditambah 755.000 ditambah 750.000 terus sampai 299.000. Nah, yang 17 juta sekian ini itu total jumlah indikasi nilai pasar dari data nomor 1 sampai 12. Nah, ketemu hasilnya 0,348. Lalu selanjutnya, nah, oke, terus tendensi sentral yang berikutnya itu ada rasio min dengan median, seperti yang tadi kita udah bahas ya, teman-teman. Di sini itu ketemu angkanya 0,881, di mana itu menunjukkan perhitungan dari mean yang tadi 0,416 ini yang di atas dibagi dengan median.
atau 0,472. Dan di sini angka 0,881 tadi itu kan termasuk rasio yang kurang dari 0,9 kan, dimana yang tadi sebelumnya di teorinya itu dijelaskan kalau misalkan rasionya kurang dari 0,9, maka bisa dibilang itu terindikasi under assessment datanya. Nah, itu terbukti ya teman-teman, tadi di datanya juga kan seperti yang kita lihat, nggak ada yang menyentuh 0,8 kan, dimana itu dari standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yang bisa berarti kalau itu memang terjadi under assessment. Lalu untuk rasio selanjutnya itu ada rasio mean dengan weighted mean. Itu nilainya ada 1,193, di mana nilai itu didapat dari mean atau 0,416, ini maaf saya salah tulis, dibagi dengan weighted mean-nya atau 0,348. Dan melihat dari hasil rasionya itu nilainya adalah atau rasionya adalah di atas 1,1, yang berarti bahwa data tersebut terindikasi terjadi regresivitas. Nah, mungkin sekian studi kasusnya untuk memperdalam pemahaman kita semua tentang ASR ini. Boleh dilanjut? Oke, terima kasih buat Anissa yang sudah menjelaskan mengenai studi kasusnya. Mungkin saya akan menambahkan beberapa hal. Jadi kan tadi ada standar dari pemerintah ya, 40%. Nah, standar dari pemerintah itu tuh fungsinya tuh buat ngitung si ASR-nya aja, ASR-nya aja. Nah, tapi kalau misalkan standar dari IAAO itu penggunaannya itu ketika kita ngitung si tendensi sentralnya, ya, ngitung mean, median, weighted mean, rasio mean dengan median, sama rasio mean dengan weighted mean, gitu. Jadi mungkin tambahannya itu aja. Oke, thank you. Terima kasih kepada Bapak Purno dan teman-teman mahasiswa kelas 506 yang sudah menyimak presentasi kami. Dan terima kasih kepada Anissa Salsabila, dan mungkin karena kita juga harus banyak-banyak self-love, jadi saya akan berterima kasih kepada diri sendiri yang sudah berjuang. Oke, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami kembalikan kepada Bapak Purno dan Mbak PIC, ada Mbak Vindi dan Mbak Audi. Oke, cheerio. Terima kasih teman-teman. Oke, makasih teman-teman. Pak Purno, sebelumnya izin mengingatkan portal, apakah sudah, Pak? Oke, baik, gitu aja ya. Kita lanjutkan minggu depan lagi deh ya. Halo, Ya, Pak. Ya, terima Pak. kasih ya. Silakan sholat ya. Ya, Assalamualaikum. Permisi, Pak. Untuk portalnya apakah sudah? Portal, Pak. Kenapa, Dek? Portalnya apakah sudah, Pak? Oh ya, ini baru mau saya tutup. Oke, terima kasih ya. Baik, Pak. Baru saya Terima tutup, kasih. saya tutup dulu ya. Ya, Pak.